Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kamal dengan NIM 2313638 dari Prodi Geografi. Di sini saya akan membuat video tentang UTS Studi Masyarakat Indonesia. Jadi soal yang pertama ada dari beberapa teori yang dijelaskan asal-usul masyarakat Indonesia, teori manakah yang menurut Anda paling diterima secara umum dan jelaskan alasannya. Jadi kalau kita berbicara tentang asal-usul masyarakat Indonesia, sebenarnya ada beberapa teori dimukakan oleh para ahli. Tapi teori yang banyak diterima secara umum adalah teori Yunan. Karena teori Yunan menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan di Tiongkok Selatan. Mereka bermigrasi atau berpindah ke wilayah Nusantara melalui jalur daratan Asia, lalu ke semenanjung Melayu, dan akhirnya menyebar ke seluruh kepulauan di Indonesia. Kenapa teori ini paling diterima? Karena banyak bukti yang mendukungnya. Pertama dari bahasanya. Bahasa Indonesia termasuk rumpun Austronesia yang juga digunakan oleh masyarakat di Asia Tenggara dan Pasifik. Kedua, bukti arkeologi, alat-alat batu dan perunggu ditemukan di Indonesia mirip dengan yang ada di Yunan. Ketiga, ada ciri fisik dan budaya masyarakat kita juga punya kesamaan dengan bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori Yunan paling banyak diterima karena memiliki dukungan dari berbagai bidang ilmu seperti bahasa, arkeologi, dan antropologi. Teori ini menjelaskan bagaimana nenek moyang kita berasal dari Asia kemudian menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Lalu soal yang kedua, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, agar keberagaman suku bangsa di Indonesia tidak sampai mematik terjadinya konflik di masa datang? Jadi Indonesia adalah negara yang luar biasa kaya akan keberagaman. Bayangkan saja ada lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan etnik dan budaya yang unik dan berbeda-beda. Namun meskipun ada perbedaan, bangsa kita tetap bersatu sampai sekarang. Agar keberagaman ini tidak menimbulkan konflik di masa depan, terutama bagi generasi muda, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Pertama, dengan menanamkan sikap toleransi. Kita harus belajar menghargai setiap perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat sebagai kekayaan bangsa, bukan pemisah. Yang kedua, ada meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Generasi muda perlu aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau organisasi yang melibatkan latar belakang supaya rasa persatuan semakin kuat. Ketiga, ada memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila seperti persatuan Indonesia dan keadilan sosial harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya sebuah hafalan saja. Keempat, menggunakan data media sosial dengan bijak, jangan mudah terpancing oleh berita hoax atau ujian kebencian yang bisa memecah belah. Sebaliknya, sebarkan pesan yang positif tentang kebinekaan dan persatuan. Yang terakhir ada mencintai budaya sendiri. Dengan mengenal dan melestarikan budaya daerah, kita akan lebih menghargai perbedaan antar budaya yang ada di seluruh Indonesia. Dengan melakukan hal-hal tersebut, generasi muda bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa dan memastikan bahwa keberagaman tetap menjadi kekuatan bukan sumber perpecahan. Jadi lanjut soal ketiga, tradisi Limau Baronge adalah salah satu kekayaan budaya lokal di Sungai Pisang, Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Jadi yang pertama ada uraikan prosesi Limau Baronge secara ringkas. Kedua, menurut Anda apakah tradisi ini harus dilestarikan? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, juga jelaskan. Jadi yang A, tradisi prosesi dari Limau Baronge. Tradisi Limau Baronge merupakan salah satu upacara adat masyarakat di Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Tradisinya yang biasanya dilaksanakan masyarakat setelah masyarakat tersebut panen atau menjelang bulan Ramadan, seperti bentuk rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki dan keselamatan yang telah diberikan. Dalam prosesi Limau Baronge, masyarakat berkumpul di tepi pantai untuk melakukan ritual mandi bersama menggunakan air jeruk nipis limau yang telah didoakan. Air limau itu dipercaya untuk membersihkan diri dari hal-hal buruk seperti penyakit dan kesialan. Upacara dipimpin oleh tokoh adat atau nini mama dan disertai dengan pembacaan doa-doa. Setelah prosesi selesai, kegiatan biasanya dilanjutkan dengan makan bersama atau hiburan rakyat sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur bersama. Yang B,
Di sini Baronge harus dilestarikan. Alasannya karena tradisi ini merupakan warisan budaya lokal yang memiliki nilai leluhur, makna sosial dan tinggi. Pertama, tradisi ini mengajarkan masyarakat untuk bersyukur kepada Tuhan dan menjaga hubungan baik antara warganya. Kedua, Lima Barongge ini menjadi identitas budaya daerah yang memperkuat rasa kebanggaan masyarakat Sungai Pisang terhadap tradisi leluhurnya. Ketiga, dari sisi pariwisata, tradisi ini memiliki potensi untuk menarik wisatawan budaya sehingga bisa memberikan dampak ekonomi yang positif untuk masyarakat setempat. Melestarikan Lima Barongge menjaga kearifan lokal dan jadi diri bangsa agar tidak hilang oleh arus modernisasi dan berubah zaman. Lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 4, tahun 1977 sosiolog Indonesia Mukhtar Naim menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki yang dibukukan dengan judul Manusia Indonesia. Ada 6 ciri karakter Indonesia, yaitu munafik atau hipokrit, enggan bertanggung jawab, feodal, percaya tahayul, berjiwa ateistik, dan berwatak lemah. Diberikan tanggapan kritis Anda terkait profil manusia tersebut dibuka dengan kondisi realitas masyarakat Indonesia saat ini, minimal memberi 2 tanggapan untuk 2 ciri saja. Jadi pertama itu mengenai sikap enggan bertanggung jawab. Ciri ini memang masih tampak dalam realitas masyarakat Indonesia saat ini, terutama dalam konteks sosial dan birokrasi. Banyak orang cenderung menghindari kesalahpahaman, melempar tanggung jawab kepada orang lain ketika terjadi masalah. Misalnya dalam lingkungan kerja atau pemerintahan, budaya asal selamat dan cari aman masih sering terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih lemah dalam hal integritas dan tanggung jawab moral. Namun di sisi lain, generasi muda mulai menunjukkan perubahan positif. Banyak anak muda yang lebih terbuka, berani melakukan kesalahan, serta aktif melibatkan dalam gerakan sosial di lingkungan ini, menjadi tanda bahwa nilai tanggung jawab mulai tumbuh kembali di kalangan generasi. Yang kedua, mengenai jiwa artistik. Ciri ini sangat kuat melekat pada masyarakat Indonesia hingga kini. Masyarakat kita terkenal kreatif, suka berkesenian, dan pandai mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk seni seperti musik, tari, kriya, dan bahkan konten digital di media sosial. Keberagaman budaya Nusantara justru membuat jiwa artistik masyarakat semakin berkembang. Namun tantangan yang muncul adalah bagaimana agar kreativitas ini tidak hanya berhenti pada hiburan semata, tetapi juga diarahkan untuk pembangunan karakter, pendidikan, dan inovasi budaya yang merupakan jati diri bangsa di era globalisasi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.